Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Ketika Perang Dunia Kedua berlangsung, ada banyak sekali senjata yang digunakan. Mulai dari senapan, meriam, roket, bom, bahkan hingga senjata kimia. Hampir semua senjata yang digunakan dalam perang kala itu merupakan jenis senjata yang umum kita temui saat ini. Tapi ada satu senjata yang lumayan menarik perhatian. Kala itu, Jerman dengan tentara Nazinya sedang berperang melawan tentara Inggris. Pertempuran yang sengit, karena keduanya sama-sama kuat. Mereka dipersenjatai dengan berbagai amunisi perang yang sangat mematikan. Ada satu senjata rahasia Inggris yang sedikit banyaknya menyebabkan Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua. Senjata itu bukan meriam, bukan bom nuklir, bukan pula roket, tapi bangkai tikus. Itu adalah senjata rahasia yang diklaim jadi serangan yang sukses oleh militer Inggris. Militer Inggris menyebarkan bangkai tikus di sekitar kamp dari tentara Jerman. Dan itu bukan bangkai tikus sembarangan, melainkan bom yang bisa meledak kapan saja jika sampai tersulut api. Jadi ceritanya, militer Inggris menggunakan bangkai tikus yang dioprek menjadi bom rahasia. Mereka memasukkan bom ke dalam tubuh tikus dan mengemasnya kembali seperti bangkai tikus pada umumnya. Militer Inggris menyebarkan bangkai tikus di sekitar kamp tentara Jerman. Harapannya, tentara Jerman akan terganggu dengan bau busuk dari bangkai itu dan lalu membakarnya. Di mana ketika bangkai tikus yang sudah dioprek dengan bom itu terbakar, maka akan meledak dan mematikan banyak tentara Jerman. Sayangnya senjata rahasia itu diketahui oleh militer Jerman. Mereka selamat karena tidak membakar bangkai tikus. Tapi militer Inggris mengklaim bahwa serangan bom tikus itu sukses meski tidak sampai meledak. Pasalnya, tentara Nazi jadi sibuk sendiri mengumpulkan bangkai tikus yang disebarkan oleh tentara Inggris. Dan hal itu menyebabkan mereka kehabisan waktu di dalam peperangan. Hasilnya, tentara Nazi gagal menyerang Inggris. Ada momen di mana bangkai tikus jadi sesuatu yang sangat berbahaya dan mematikan, yaitu saat Perang Dunia Kedua berlangsung, di mana sebagian bangkai tikus adalah bom yang dipakai sebagai senjata rahasia oleh militer Inggris. Bangkai tikus sendiri merupakan masalah bagi manusia. Mereka menimbulkan bau busuk yang sangat mengganggu manusia. Belum lagi bahaya penyakit yang ditimbulkan oleh bangkai tikus. Belum lagi jika kita berada dalam situasi perang antara pasukan Inggris dan pasukan Nazi kala itu. Bangkai tikus pernah jadi bahaya mengerikan bagi manusia. Selanjutnya adalah ular derik. Salah satu jenis ular yang berbahaya ketika hidupnya dan masih berbahaya ketika sudah mati. Mereka masih bisa menyerang meski sudah mati. Bahkan potongan kepalanya saja masih tetap berbahaya. Mengutip laman Smithsonian Mag, ada kasus mengerikan yang dialami seorang pria bernama Jeremy dari Texas. Alkisah, dia menemukan ular derik di sekitar rumahnya. Karena dianggap berbahaya, ia memenggal kepalanya. Ular itu dikira sudah mati, tapi ketika Jeremy coba mengambil potongan kepalanya, ia terkejut. Karena potongan kepala ular itu malah menyerangnya, melakukan gigitan berbisa yang membuatnya hampir saja mati, andai tidak segera mendapat suntikan anti-bisa dari pihak medis. Beberapa jenis ular dan hewan berdarah dingin memang punya keunikan, di mana bagian tubuhnya masih bisa bergerak meski sudah mati atau bahkan terpisah dari tubuhnya. Dan hal itu bisa terus berlangsung selama beberapa jam. Artinya, jika kita memotong kepala ular derik, masih ada jeda waktu selama beberapa jam, hingga mereka benar-benar mati. Karena meski sudah dianggap mati, ternyata potongan tubuhnya masih bisa bergerak dan melakukan serangan yang berbahaya karena dapat menyuntikkan bisa beracun. Fenomena ini disebabkan oleh sistem saraf yang dimiliki oleh ular derik dan beberapa hewan sejenis, di mana ada sistem saraf yang bisa bergerak otomatis tanpa respon dari otak, menyebabkan potongan tubuh mereka masih bisa bergerak secara liar, meski sebenarnya bisa dibilang sudah mati. Jadi, jika kamu menemukan ular yang sudah mati, jangan buru-buru disentuh, karena bisa saja ular itu baru mati dalam waktu dekat dan sistem sarafnya masih bergerak, dan ada potensi serangan yang tidak terduga dari ular mati itu, seperti kasus yang dialami oleh Jeremy. Sepertinya sudah banyak yang mengetahui betapa berbahayanya bangkai paus karena bisa meledak.
dan ledakannya bisa saja mengancam keselamatan manusia yang ada di sekitarnya. Ada banyak bukti yang menampilkan betapa mengerikannya bangkai paus yang berukuran besar dan tiba-tiba meledak, menyemburkan sesuatu yang menjijikan dengan efek ledakan yang suaranya keras. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika paus mati, maka terjadilah proses pembusukan di dalam tubuhnya, menimbulkan gas yang menumpuk di dalam tubuh. Sementara bagian luar tetap utuh karena kulitnya tebal berlemak. Gas yang menumpuk menyebabkan bangkai raksasa itu akhirnya menggembung. Untungnya gas itu bisa keluar secara perlahan dari lubang yang ada. Masalahnya, ada beberapa orang yang mencoba mengambil bagian tubuh paus atau memindahkannya, menyebabkan pergerakan gas yang tidak beraturan, dan ledakan bangkai paus akhirnya terjadi. Tapi ada pula bangkai paus yang menggembung di perairan. Tanpa campur tangan manusia, mereka juga bisa meledak. Sepertinya goyangan ombak juga memicu ledakan yang disebabkan gas yang terjebak di dalam tubuhnya. Jika kita perhatikan, sebagian besar bangkai paus yang meledak dikarenakan ada campur tangan dari manusia. Dan dengan bahaya yang ada, menjauh dari bangkai paus jadi pilihan yang aman. Kematian paus di daratan kadang jadi masalah bagi manusia. Jika dibiarkan, bangkai itu akan mengganggu dengan bau dan dimensinya. Jika dibongkar atau dipindahkan, bisa berpotensi meledak. Jadi tidak heran jika ada yang sampai sengaja meledakannya langsung dengan bom, supaya bangkai paus berukuran besar bisa hancur dan bisa dipindahkan dengan aman. Gajah, kuda Nil, badak, zebra, bahkan hingga unta, jadi beberapa hewan yang pernah meledak ketika mereka mati. Yang paling sering adalah gajah, karena tubuhnya yang besar bahkan sampai mengembang seperti balon. Dan ketika ditangani manusia, mereka meledak. Sementara unta, meski bangkainya bisa meledak, tapi efek dari ledakan bangkai unta sebenarnya tidak semengerikan ledakan dari bangkai gajah. Jadi sepertinya faktor ukuran sangat berpengaruh dengan efek ledakan dari bangkai hewan. Penyebab ledakan yang terjadi hampir sama seperti yang terjadi pada paus. Proses pembusukan di dalam tubuh meninggalkan gas yang terjebak karena bagian luar tubuhnya yang tebal. Bukan hanya manusia yang merasakan efek ledakan dari bangkai hewan itu. Bahkan beberapa hewan pemangsa juga pernah merasakan ledakan dari bangkai hewan besar yang coba dimakan. Bangkai hewan merupakan masalah tersendiri bagi manusia, apalagi jika ukurannya besar. Jika dibiarkan, hanya akan menyebabkan bau busuk dan berpotensi menyebarkan penyakit. Jika dibongkar atau dipindahkan, malah bisa meledak. Untungnya ada para scavenger. Mereka jadi pahlawan nyata yang mengurai bangkai hewan. Andai tidak ada hewan pemakan bangkai, mungkin saja bumi akan dipenuhi bangkai hewan yang berserakan dan menimbulkan bahaya bagi manusia serta makhluk hidup lainnya. Admin hanya membahas beberapa contoh saja, di mana ada informasi menarik yang sepertinya harus dibahas. Sejatinya, hampir semua bangkai hewan, apalagi yang mulai membusuk, adalah bahaya nyata bagi manusia. Sebaiknya jangan menyentuh bangkai hewan secara langsung, dan jika terpaksa memindahkannya karena bau yang menyengat, gunakan pelindung atau memakai alat bantu. Yang pasti, sebisa mungkin hindari interaksi langsung dengan bangkai hewan, apalagi yang sudah membusuk. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.